Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya terkait dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan pada saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta kemarin. Presiden bahkan sempat menyebutkan akan mencopot pejabat di lapangan hingga setingkat menteri yang bertanggung jawab terkait lamanya waktu bongkar muat itu. Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta kemarin. Presiden mempertanyakan dwelling time yang sangat lama di pelabuhan milik pemerintah ini. Waktu yang dibutuhkan untuk dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 5 hingga 6 hari. Sementara di Malaysia hanya membutuhkan 3 hari, bahkan di Singapura hanya membutuhkan 1 hari saja. Sulit, bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku yang di lapangannya saya copot, bisa juga menterinya aja saya copot. Pasti kalau saya sudah kerja seperti itu. Andi Wijayanto. Sementara itu, staf khusus Presiden bidang komunikasi Teten Mas Duki menyatakan latar belakang kekecewaan Presiden saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok kemarin dikarenakan Presiden merasa ada yang ditutup-tutupi terkait lambannya dwelling time di Pelabuhan Priok. Di Bea Cukai itu kan banyak lembaga ya, bukan hanya Bea Cukainya saja, tapi ada banyak kelembagaan. Presiden menanyakan siapa yang paling memberi kontribusi terhadap berlarut-larutnya proses perizinan. Mereka tidak bisa jawab. Jadi Presiden melihat ini ada yang disembunyikan sehingga Presiden betul-betul marah. Terkait apakah ini merupakan sinyal akan adanya reshuffle di Kabinet Kerja, pengamat politik LIPI Samsudin Haris menyatakan hal ini merupakan gaya Presiden Joko Widodo dalam mengingatkan para pembantunya agar bekerja dengan lebih baik lagi. Gaya Pak Jokowi kan begitu ya, itu masih gaya belusukan ya. Pelabuhan yang katanya mau dipercepat waktu tunggu setiap kapal yang datang atau yang pergi itu kok tidak berubah gitu, kan semacam itu. Jadi wajar saja kalau Presiden kemudian menuntut kinerja yang lebih cepat. Nah, di situ yang terkait tentu bukan hanya Menteri Perhubungan, tapi juga ya Menteri BUMN, sebab ini kan pelabuhan itu kan wilayah BUMN dan ada atasannya juga gitu loh. Reshuffle kabinet bukan hal yang haram dilakukan apabila dalam kenyataannya banyak kementerian yang kinerjanya masih jauh dari target dan tidak menunjukkan performa yang cukup bagus untuk dipertahankan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sebelumnya menegur sejumlah menterinya hari Rabu kemarin, Presiden Jokowi juga pernah mengingatkan kinerja menterinya pada pertengahan Mei lalu. Jokowi saat itu mengingatkan 7 kementerian yang belum juga menyelesaikan organisasi di bawahnya. Akan kembali masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian. Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran. Hari ini merupakan batas akhir bagi Menteri Kabinet Kerja Jokowi JK untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kerja. Satu persatu menteri telah menyerahkannya kepada Presiden. Pukul 15 sore tadi merupakan batas akhir bagi setiap menteri untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kerjanya dalam 6 bulan terakhir. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan sejak 2 hari lalu, para menteri telah menyerahkan laporannya baik secara langsung kepada Presiden atau melalui Seskap. Laporan yang diserahkan hanya berupa 2 lembar halaman, termasuk rencana program kerja untuk 6 bulan ke depan yang akan langsung dibaca oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah pihak mengaitkan evaluasi kerja menteri ini dengan isu reshuffle kabinet, seiring dengan kinerja sejumlah pembantu Presiden yang dianggap buruk. Setelah terkumpul akan langsung ke Presiden, lalu kami menunggu arahan Presiden, data itu akan diapakan. Sinyal reshuffle kembali mengemuka. Kali ini sinyal tersebut justru datang dari Presiden Joko Widodo sendiri. Jokowi mengancam akan mencopot menteri saat kecewa dengan waktu bongkar muat di pelabuhan. Sebelumnya juga Jokowi menegur keras menteri yang belum membereskan struktur kelembagaannya sehingga serapan anggaran lemah.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh menteri melaporkan hasil kerjanya hari ini. Kami akan mengulasnya pada malam hari ini dengan analis politik dari Carta Politika, Bung Yunarto Wijaya. Bung Yunarto, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Baik, dan kemudian ada Yudi Krisnandi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pak Yudi, selamat malam. Selamat malam Mas Indra dan Mas Yunarto. Malam, Mas Baik. Yudi. Saya ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi, apakah sudah memang sampai saat ini seluruh menteri menyerahkan laporan hasil kerja 6 bulan pertamanya itu, Pak Yudi? Harusnya sudah ya, karena itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Ya. pada saat rapat paripurna hari Senin lalu tanggal 15. Lalu kemudian ditindaklanjuti juga oleh surat dari Sekretaris Kabinet kepada seluruh menteri 2 hari lalu, dan hari ini adalah batas waktu yang ditentukan untuk menyerahkan laporan kerja per Oktober tahun lalu sampai dengan bulan Mei, lalu juga rencana kerja bulan Juni hingga 6 bulan ke depan. Dan dari hasil monitoring yang kami lakukan, hampir seluruhnya sudah memasukkan laporan tersebut ke Sekretaris Kabinet. Ya, yang menarik ini kan diberi waktu 2 hari dan tidak boleh lebih dari 2 lembar laporannya. Pertanyaan saya, apakah memang Anda sempat bertanya juga, Pak Yudi, terkait dengan tidak boleh lebih dari 2 lembar ini? Itu kan namanya executive brief ya. Jadi sifatnya resume. Jadi memang tidak perlu panjang-panjang, karena selama ini juga Bapak Presiden memperhatikan apa-apa yang dilakukan oleh para pembantunya, dan beliau juga mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan para menteri. Selain itu juga secara intens Bapak Presiden senantiasa berkomunikasi dengan menteri-menterinya. Jadi laporan yang diminta Bapak Presiden hanya merupakan tambahan dari informasi secara tertulis untuk mencocokkan apa yang selama ini Bapak Presiden perhatikan dengan hal-hal yang memang sudah dikerjakan, serta hal-hal yang akan dilakukan ke depan, sehingga Bapak Presiden memiliki satu gambaran yang utuh untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Gambaran yang utuh dari 2 lembar laporan itu ya, paling tidak boleh lebih dari 2 lembar laporan itu. Saya rasa cukup, karena begini, setiap rapat kabinet kami juga memperhatikan hampir sebagian besar menteri-menteri juga menyusun laporan, dan sudah menjadi kewajiban tidak tertulis apakah diminta atau tidak diminta oleh Bapak Presiden. Kami menyampaikan itu. Jadi kalau sudah saat ini biasa Bapak memberikan Presiden laporan seperti ini ya? 2 lembar itu sifatnya eksekutif summary, yang Bapak Presiden tentu memahami dari laporan-laporan yang sebelumnya sudah dibuat. Baik, hanya summary saja. Baik, saya ke Mas Yunarto sekarang, Mas Yunarto. Kita lihat ya, urutannya Presiden meminta laporan hasil kerja para menterinya 6 bulan pertama dan rencana kerja untuk 6 bulan berikutnya begitu, dalam waktu 2 hari. Tidak boleh lebih dari 2 lembar agar bisa dibaca langsung begitu ya. Kemudian publik jadi bertanya-tanya, terutama kemarin ketika Presiden juga kembali marah lagi, menegur menterinya dengan keras, paling tidak seperti itu. Sebelumnya juga pernah terjadi menegur menterinya dalam rapat. Apakah ini artinya bisa saja sinyal untuk perombakan kabinet ini semakin menguat? Ada 2 isu sebetulnya yang berbeda ya. Isu pertama sebetulnya berkaitan dengan karakter kepemimpinan. Kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin Tanjung Priuk, ini sebenarnya hanya terjemahan dari gaya kepemimpinan Jokowi yang memang sangat concern terhadap hal-hal teknis yang biasanya seorang presiden itu tidak perhatikan. Kalau kita coba lihat kan bagaimana juga terpilihnya seorang Jokowi dari wali kota menjadi gubernur dan kemudian menjadi presiden, karena beliau fokus di hal-hal mikro, hal-hal operasional yang kemudian sering dilupakan oleh pemimpin lain. Dan ini sebetulnya kan seperti mengulang. Kalau kita coba lihat bagaimana beliau pernah marah di kantor wali kota Jakarta Timur, pernah marah di kelurahan ketika lurahnya belum datang pada jam kerja. Ada hal-hal yang sifatnya operasional yang sangat diperhatikan, dan kemarin terjadi kembali begitu, walaupun pada skala yang berbeda ya tentu saja. Nah, jadi menurut saya ini bukan suatu hal yang baru, itu yang pertama. Yang kedua, tapi menjadi menarik ketika misalnya keluar kemarin kalimat, ketika ada yang bersalah, bisa saja saya pecat di level dirjen, pelaku lapangan, atau menteri. Nah,
Kalimat itu muncul bersamaan dengan waktu ketika Presiden meminta laporan evaluasi kinerja tadi. Dan kalau kita coba lihat 2-3 bulan sebelum isu mengenai reshuffle juga sangat kuat karena pernah dibicarakan oleh Pak JK dan teman-teman partai. Sebetulnya baru pada 2 minggu terakhir inilah sinyalemen dari Pak Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif ini keluar dan mulai bisa dikeluarkan, mulai bisa kita tafsirkan begitu ya. Apakah kemudian ini sinyalemen reshuffle? Ya, logikanya sangat terlihat dari kronologi, tetapi saya pikir spekulatif tentu saja. Andai kata pun betul ini terjadi, menurut saya ini langkah yang tepat. Artinya kan di situ ada sesuatu yang ditunjukkan oleh seorang presiden bahwa saya sendiri yang akan mengambil alih proses evaluasi. Ketika kita coba lihat bagaimana permintaan laporan dari seluruh kementerian dan hanya 2 halaman. Tadi kata kunci seperti Mas Indra bilang, akan dibaca langsung. Berbeda ketika dia akan minta dalam versi laporan lengkap, mungkin akan ada beberapa stakeholder yang akan diminta untuk menilai. Tapi ini sepertinya presiden akan turun tangan langsung. Yang kedua, andai kata pun sidak yang dilakukan kemarin dan mungkin diprediksi akan ada sidak-sidak lain, ini dilihat sebagai satu bentuk presiden melakukan proses evaluasi, itu juga tidak salah. Karena artinya itu adalah satu bentuk mekanisme untuk mengevaluasi juga secara objektif dan betul-betul presiden turun tangan langsung. Artinya apa? Saya melihat kalau betul ini adalah bagian dari sinyalemen melakukan reshuffle, berarti ada mekanisme yang berbeda dibandingkan proses pembentukan kabinet yang unsur komprominya lebih kuat. Di sini saya melihat dan berharap betul terjadi bahwa presiden betul-betul melihat aspek profesionalitas, evaluasi secara objektif, sehingga kemudian kabinet yang lebih profesional lebih akan terbentuk. Jadi merombaknya memang datang dari tangan dia sendiri begitu sebagai pemegang prerogatif itu, kalaupun memang ada terjadinya perombakan begitu ya Mas Toto. Pertanyaannya begini, ketika kemudian bagus ketika dia harus membaca sendiri hasil kerjanya, tetapi ketika kinerja kementerian selama 6 bulan itu disebutkan mungkin cukup komprehensif, butuh data yang cukup lengkap juga, ketika 2 lembar ini apakah ini sebenarnya sekedar formalitas saja bahwa presiden membaca hasil kerja para menterinya, ataukah ini memang benar-benar ingin melihat sesuai tidak dengan yang di lapangan? 2 lembar itu pertanyaannya. Setiap rapat kabinet saya yakin ada minutes of meeting, ada berkas-berkas yang biasanya itu kan dipegang oleh Setnek dan Sekap. Itu bisa menjadi bagian untuk proses penilaian, dokumennya lengkap. Saya pikir juga ada beberapa lembaga mungkin dilibatkan dalam beberapa waktu terakhir untuk melakukan proses evaluasi. Tidak mungkin hanya melalui proses 2 lembar. 2 lembar ini menurut saya adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian melibatkan dirinya sendiri untuk kemudian memeriksa. Tapi tetap ada masukan-masukan proses bagaimana menilai masukan-masukan dari orang-orang yang dia sudah pilih, tentu saja andai kata ada upaya untuk mengevaluasi kabinet. Baik, Pak Yudi, kalau Anda sebutkan tadi bahwa sebenarnya laporan-laporan kepada presiden dari menteri bahkan tanpa diminta ini sering dilakukan, artinya ini adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kita lihat ini dalam waktu 2 hari kemudian tiba-tiba meminta juga tidak lebih dari 2 lembar. Ini bukankah suatu hal yang baru atau berbeda begitu Pak Yudi? Ada tujuan lain misalnya untuk kemudian melakukan penilaian misalnya atau evaluasi, Pak Yudi? Selama ini memang presiden belum pernah meminta laporan sebagaimana yang dimintakan beliau kemarin. Sejak rapat kabinet yang pertama sampai dengan rapat kabinet tanggal 15 Juni yang lalu, laporan-laporan itu biasanya disampaikan sendiri oleh masing-masing menteri yang memiliki inisiatif untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing kementerian kepada Bapak Presiden. Namun permintaan secara khusus yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu menandakan bahwa Bapak Presiden ingin melengkapi penilaiannya, ingin melakukan evaluasi secara langsung kepada pembantu-pembantunya dan ingin mencocokkan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau nilai terhadap pembantu-pembantunya melalui self-assessment yang dilakukan oleh para menteri itu sendiri. Yang sebenarnya Bapak Presiden sudah mengetahui bagaimana kinerja para menteri-menteri tersebut. Hal yang baru bahwa Bapak Presiden meminta adanya rencana kerja 6 bulan ke depan. Nah ini yang memang sesuatu yang surprise ya, artinya Presiden juga masih memberikan ruang selain evaluasi yang sudah beliau amati dalam kurun waktu yang relatif
cukup memadai. Beliau masih memberikan ruang kepada para pembantunya untuk menyampaikan kira-kira apa sih rencananya 6 bulan ke depan. Ya. Artinya apakah itu kemudian bukan berarti evaluasi kemudian berujung pada reshuffle kalau meminta 6 bulan ke depan rencana Anda apa begitu kepada para menterinya. Baik, nanti kita akan ulas. Kalau tadi dari sisi Mas Toto, kemungkinan ada nyalemen yang juga mulai agak menguat beberapa waktu terakhir ini, 2 minggu terakhir begitu ya, bahwa ini akan bisa berujung pada perombakan begitu. Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time. Saya kembali ke Pak Yudi Krisnandi. Pak Yudi, Anda sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentu juga memberikan laporan hasil kerja kepada Presiden. Pertanyaan saya sebenarnya pertanyaan yang membuat saya penasaran ini masih tentang 2 lembar itu. Apakah Pak Yudi tidak menemui kesulitan tuh memberikan laporan dengan 2 lembar tadi itu, Pak Yudi? Tidak. Jadi memang seorang pembantu itu harus mampu menyampaikan hal-hal yang sifatnya paling urgent, yang menjadi skala prioritas utama. Kalau diminta detail, mungkin tebalnya bisa 200 halaman. Tetapi disitulah ujian ya yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin melihat bagaimana masing-masing menteri itu mampu menyajikan sebuah laporan yang komprehensif, yang substantif, dengan parameter-parameter capaian yang terukur, tanpa harus bertele-tele. Jadi saya pikir itu satu seni tersendiri, dan harusnya tidak sulit untuk membuat itu. Baik, dan apakah... Karena semua pembantu-pembantu Bapak Presiden kan orang-orang yang terpilih. Baik, tetapi misalnya untuk melakukan atau memberikan informasi yang komprehensif, misalnya Pak Yudi begitu, kemudian untuk Presiden juga perlu untuk mengevaluasi sebagai bahan evaluasi, bukankah yang detil-detil itu yang perlu sangat diperhatikan begitu Pak Yudi? Yang detail-detail tersebut sudah disampaikan ya dalam kurun waktu berjalan. Memang tidak seluruh menteri-menteri secara periodik melakukan itu, tetapi setidaknya Bapak Presiden sudah memiliki laporan-laporan dari kegiatan masing-masing menteri sebelumnya. Ini justru saya melihat bahwa Bapak Presiden cukup bijak untuk merimain kembali apa yang menjadi penilaian beliau terhadap masing-masing menteri. Oleh karenanya menteri-menteri itu diberikan kesempatan menyampaikan laporan secara tertulis, sehingga mengingatkan Presiden bahwa ada hal-hal positif yang pernah dilakukannya. Namun yang paling penting ya dari permintaan Bapak Presiden kepada menteri-menteri untuk membuat laporan itu bukan laporan kerja yang memang Bapak Presiden sendiri sudah mengetahui dan sudah memiliki penilaian tersendiri. Lalu apa? Namun apa yang menjadi rencana 6 bulan ke depan. Itu sebetulnya substansinya ada di sana. Bapak Presiden ingin melihat dari hasil penilaian beliau kepada setiap menteri-menterinya. Tentu kan beliau sudah memiliki katakanlah nilai raport tentatif ya. Mungkin ada yang dapat A, ada yang dapat B atau dapat C. Nah, beliau memberikan kesempatan bagaimana yang dapat A itu bisa mempertahankan dengan sebuah keyakinan program 6 bulan ke depan, yang B bisa ditingkatkan jadi A, dan yang C bisa lebih baik lagi. Baik, ke Mas Sunarto sekarang. Menurut pandangan saya seperti itu. Baik, Mas Toto, ini kan kalau kita lihat yang menarik adalah tidak hanya meminta hasil evaluasi yang kemudian justru membawa opini di publik ini, termasuk saya ketika mendengarnya, ini reshuffle begitu. Tapi ketika permintaan itu diantaranya adalah meminta menterinya itu memberikan gambaran yang akan dikerjakannya atau strategi kerjanya ke depan, visinya ke depan, 6 bulan ke depan. Bukankah ini justru Jokowi nanti malah memang akan mempertahankan para menteri-menterinya itu sebenarnya, Mas Toto?
Melakukan evaluasi terhadap seorang menteri kan tidak hanya dengan berdasarkan pengakuan apa yang telah saya lakukan 6 bulan katakanlah. Ada hal yang lebih komprehensif, misalnya bisa dilihat apakah orang ini memiliki visi ketika bicara 6 bulan ke depan. Apakah orang ini memiliki program kerja yang berkesinambungan, atau jangan-jangan hanya bermain di berita, hanya kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan parsial, bahkan sering disindir oleh beberapa lawan politik pemerintahan Jokowi sebagai bentuk mencari panggung saja, tapi tanpa mengerti bekerja apa. Dari situ kan bisa terlihat secara komprehensif. Yang kedua, sebetulnya menarik secara manajerial dan secara komunikasi adalah saya membayangkan ada menteri-menteri, keseluruhan menteri akan melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden apa yang akan saya lakukan dalam 6 bulan ke depan. Ini adalah sebuah janji. Pertama, Presiden akan dengan mudah pemimpin dalam hal ini untuk membuat key performance indicator. Oke, Anda sudah menjanjikan sesuatu, saya akan membuat target-targetnya, bagaimana kemudian KPI-nya bisa terlaksana atau tidak. Yang kedua, secara komunikasi yang menarik adalah bagaimana kemudian menteri-menteri ini kan akan merasa bertanggung jawab dengan apa yang dijanjikannya, melaporkan baik kepada Presiden ataupun kepada publik apa yang telah dijanjikan kepada Presiden 6 bulan ke depan. Ini adalah sebuah strategi komunikasi yang juga menurut saya luar biasa. Artinya kemudian pemerintahan ini memaksa tanda kutip semua kementeriannya untuk menjadi juru bicara yang baik, untuk menjadi kementerian yang komunikatif dengan publik dengan cara seperti itu tadi. Jadi menurut saya memang ini terobosan. Tapi balik lagi, kalau memang ujungnya adalah reshuffle, apakah kemudian hasil reshuffle nanti kita bisa lihat betul-betul sesuai dengan metode profesional yang coba dilakukan oleh Pak Jokowi, atau jangan-jangan hanya kompromi lagi? Sederhananya sebenarnya ketika diminta visi 6 bulan ke depan seperti apa, rencana kerja 6 bulan seperti apa, belum tentu itu lolos dari evaluasi yang ujungnya bisa reshuffle juga. Belum tentu. Artinya kan memang di sini ada sebuah penilaian yang lebih luas pola pikirnya, bagaimana kesinambungan, visi misi, termasuk bagaimana kinerja 6 bulan ke belakang. Itu jadi yang ketika dilihat visinya tidak jelas 6 bulan, bisa juga tetap dicopot berarti ya? Bisa saja. Artinya memang menurut saya ini sebuah terobosan lah. Kalau kita coba lihat kan sejarah, misalnya Pak SBY 5 kali melakukan reshuffle. Pertama, belum pernah reshuffle dilakukan sebelum 1 tahun pemerintahan. Reshuffle yang dalam konteks betul-betul dikarenakan alasan profesionalitas pernah dilakukan hanya karena alasan waktu itu Ibu Sri Mulyani karena konflik politik begitu. Tapi ini sebuah terobosan, artinya saya melihat Pak Jokowi ingin mengatakan masa konsolidasi sudah selesai, masa seleksi sudah dimulai, sehingga kemudian akselerasi bangsa ini bisa terus berjalan, tidak kemudian kita bergerak tidak kemudian kita berkutat di kegaduhan politik atau wacana saja begitu. Oke, ketika Pak Yudi dimintai laporan, semua menteri termasuk Pak Yudi dimintai laporan tidak lebih dari 2 lembar dalam waktu 2 hari tentang hasil kerja 6 bulan pertama maupun visi untuk 6 bulan selanjutnya, tidak terbersit sedikit pun di Pak Yudi bahwa ini Presiden akan melakukan perombakan. Kalau soal perombakan itu sepenuhnya kewenangan Presiden, karena beliau pemegang mandat rakyat dan pemilik hak prerogatif atas jabatan-jabatan yang diberikan kepada para menterinya. Yang saya sadari para menteri di kabinet ini sangat bersyukur bisa mendapatkan kepercayaan dari beliau menjadi pembantu-pembantunya, dan sudah seharusnya siap apabila Presiden memberikan penilaian dan juga kemudian melakukan katakanlah rotasi ataukah reshuffle atau apapun dengan ikhlas, karena yang paling merasakan apa yang kami kerjakan ya tentu Presiden sendiri, sehingga kami tidak bisa mereka-reka apakah laporan yang diminta oleh beliau ini akan berujung pada reshuffle atau apa. Itu sesuatu yang harus kita terima. Kemudian yang pasti satu hal, bahwa para menteri kabinet kerja Bapak Presiden Joko Widodo ini bekerja dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan tidak harus terpengaruh dengan wacana-wacana reshuffle. Karena masalah reshuffle atau tidak reshuffle kita serahkan sepenuhnya pada kewenangan Bapak Presiden. Oke, baik, kita lihat nanti bagaimana hasil dari laporan tidak lebih dari 2 halaman dalam 2 hari ini, apakah nanti juga akan disampaikan juga kepada publik atau tidak. Terima kasih sementara atas waktunya Pak Yudi Krisnandi dan juga Mas Widarto Wijaya telah bergabung.